回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやり直せたら回り。 Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 Anatomi Fisiologi akan memperlihatkan cara kerja pembentukan urin. Simak baik-baik. Saya akan menjelaskan aorta. Aorta adalah arteri utama dalam tubuh manusia yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar dalam sistem peredaran darah dan memiliki dinding yang tebal untuk menahan tekanan darah yang tinggi saat jantung memompa. Dalam sistem perkemihan, aorta berperan secara tidak langsung sebagai pemasok darah beroksigen ke ginjal, yang merupakan organ utama dalam sistem ini. Ginjal membutuhkan aliran darah yang memadai untuk melakukan fungsinya, yaitu menyaring darah, membuang limbah, dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Vena cava adalah membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh ke kanan jantung. Vena cava terdiri dari dua, vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior yaitu vena yang berada di atas jantung. Vena cava inferior vena yang merupakan vena terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Vena renalis berfungsi membawa darah yang telah disaring dari ginjal kembali ke jantung. Ada renal arteri atau arteri renalis. Arteri renalis adalah pembuluh darah yang berpasangan, yaitu satu arteri untuk setiap ginjalnya. Arteri renalis berasal dari aorta dan bercabang ke ginjal melalui hilum. Arteri renalis dapat berkontraksi dan mengembang untuk mengendalikan tekanan darah. Fungsi arteri membawa darah beroksigen, menyaring darah tersebut untuk membuang limbah dan kelebihan cairan. Cara kerja ginjal. Yang pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan darah yang dilakukan di glomerulus dan menghasilkan filtrat. Filtrat sendiri ini merupakan cairan yang mengandung air, garam, dan urea dan zat lainnya. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan diserap kembali oleh darah di tubulus ginjal. Yang ketiga ada sekresi. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh ginjal seperti ion hidrogen dan kalium akan disekresikan menjadi filtrat. Dan yang terakhir ada pembentukan urin. Filtrat yang sudah disaring menjadi urin akan disalurkan menuju kandung kemih untuk dikeluarkan menjadi urin. Di sini ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih yang berfungsi untuk mendorong urin yang dihasilkan oleh ginjal lalu ditampung oleh kandungan kemih. Nah, di sini panjang ureter tersendiri itu sekitar 20-30 cm sesuai dengan porsi tubuh manusia tersebut masing-masing. Nah, lapisan ureter ini ada 3. Yang pertama ada lapisan luar atau lapisan jaringan ikat. Terus yang kedua ada lapisan tengah, yaitu ada lapisan otot polos. Terus yang ketiga ada lapisan dalam, yaitu lapisan otot transisional. Terus selanjutnya gerakan pada ureter ini dinamakan gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong cairan urin yang dihasilkan oleh ginjal lalu ditampung oleh si kandung kemih ini. Gerakan ini setiap 10-15 detik sekali. Nah, pada ureter ini rentan terjadi penyempitan dengan batu ginjal atau obstruksi. Selanjutnya di sini ada kandung kemih. Kandung kemih yaitu organ yang berbentuk kantong atau balon yang terbuat dari otot. Dan kapasitas kandung kemih tersebut adalah 300-500 ml. Peran kandung kemih ini yaitu untuk menampung dan mengeluarkan urin. Otot yang biasa bergerak saat pengeluaran urin adalah otot sfinkter. Otot sfinkter adalah otot melingkar yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran material melalui saluran atau lubang di dalam tubuh. Untuk yang terakhir itu ada uretra. Uretra adalah saluran yang membuang urin dari kantung kemih keluar. Nah, uretra juga dari cowok memiliki panjang 20-23 cm. Kemudian untuk perempuan 3-4 cm. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukannya urin di dalam ginjal, yaitu menjadi 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, dan yang kedua ada reabsorpsi tubulus, dan yang terakhir adalah sekresi tubulus. Tahap pertama yaitu filtrasi glomerulus, yang dimana darah yang mengandung limbah atau air zat yang
akan di dalam ginjal itu, di dalam ginjal akan disaring melalui bagian-bagian kecil seperti nefron. Nah, filtrasi ini akan menghasilkan cairan seperti air, glukosa, zat, dan sel-sel darah dan protein seperti tetap berada dalam pembuluh darah. Nah, tahap yang kedua itu ada reabsorpsi tubulus, yang dimana zat-zat yang masih berguna itu akan disaring melalui darah yang akan mengirimkan ke dinding tubulus tersebut. Nah, reabsorpsi ini sangat efektif dan membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan tahap terakhir adalah eksekresi tubulus, yang dimana pada tahap ini zat-zat yang tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, dan produk limbah tertentu dipindahkan dari darah ke dalam tubulus ginjal untuk dibuang bersama urin tersebut. Ketiga tahap tersebut, setelah melakukan 3 tahap tersebut, urin akan terbentuk dan mengalir melalui saluran pengumpulan ginjal dan akhirnya akan ditampung melalui kandung kemih untuk disimpan. Nah, setelah disimpan itu akan mengirimkan sinyal kepada saraf-saraf otak. Nah, setelah saraf otak itu merespon, akan mengeluarkan urin tersebut. Jadi begini cara kerjanya.